Pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan Mukernas Partai Perindo dan apa saja yang menjadi fokus Partai Perindo dalam Mukernas nanti, sudah hadir langsung di studio kami malam ini Sekretaris Mukernas Partai Perindo yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan ideologi, Manik Margana Mahendra. Selamat malam Mas Manik, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Saya selalu kagum dengan anak-anak muda yang kritis. Saya ingat Anda ketika 2019, ketika itu mengkritik DPR luar biasa sekali. Nah, ini untuk Perindo. Ya. Nanti Mukernas, temanya adalah transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera. Betul. Bisa dijelaskan, Mas? Tentu. Untuk tema yang kami angkat dalam Mukernas tahun 2024 ini sebenarnya adalah upaya kami untuk melihat situasi yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Kita mengetahui bahwa masyarakat kita juga terus berkembang. Kita melihat ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Dan kita membutuhkan adanya upaya perbaikan ke arah yang tentunya lebih baik. Dan itu adalah langkah transformasi. Dan kami juga mengangkat tema bangkit untuk Indonesia sejahtera ini adalah upaya kami melihat bahwa Partai Perindo ini masih besar. Sebagai partai yang mungkin belum masuk ke dalam Senayan, kami memiliki 381 kursi di beberapa daerah di Indonesia yang artinya ini cukup signifikan. Dan Partai Perindo kemudian harus bangkit untuk melakukan transformasi dan tentunya menuju cita-cita Partai Perindo itu sendiri, yaitu Indonesia yang sejahtera. Amin. Jadi itu yang ingin kami usahakan. Kami ingin adanya perbaikan-perbaikan sistemik yang kami mulai dari internal hingga memberikan kesempatan bagi kader dan juga calon kepala daerah yang nanti kami dukung dan juga usung untuk memperbaiki dan memberikan transformasi pemerintahan hingga mencapai Indonesia sejahtera. Bagaimana persiapan Mukernas tanggal 29? Kami dengar juga mengundang Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas. Betul. Kami berharap dan kami juga mengundang semua tokoh politik, termasuk diantaranya adalah ketua-ketua umum partai politik yang lain, dan juga tadi disebutkan presiden. Dan kami juga berharap kepada Ibu Mega nanti bisa mengisi bagian sesi kebangsaan untuk juga nanti memberikan semacam gambaran bagaimana sebenarnya kita menunjukkan nilai-nilai kebangsaan dan juga persatuan Indonesia. Salah satu yang juga luar biasa adalah nanti ada pemberian surat rekomendasi kepada 100 calon kepala daerah. Nah, ini seperti apa teknisnya, Mas Manik? Harapannya bisa sampai angka 100 dengan tahap yang saat ini sedang kami lakukan. Kami menjaring calon-calon terbaik yang kemudian bisa kami berikan rekomendasi. Sebelumnya kami sudah memberikan sekitar 87 surat rekomendasi kepada beberapa calon kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Dan yang nanti kami akan berikan di periode ketiga, yaitu adalah di hari pembukaan Mukernas, kami harap ini bisa menjadi kepercayaan yang sudah masyarakat titipkan kepada Partai Perindo, kemudian kami sampaikan kepada calon kepala daerahnya. Untuk apa? Untuk tentunya membuat Indonesia sejahtera. Karena dalam pembukaan Mukernas nanti kami juga berharap gitu ya, calon-calon kepala daerah nanti bisa ikut serta menandatangani fakta integritas bersama calon kepala daerah dan juga Partai Perindo, agar mereka benar-benar mengusung nilai-nilai yang juga Perindo utamakan gitu ya. Yang tadi arahnya adalah transformasi, transformasi pemerintahan gitu ya. Dan kita menggambarkan transformasi ini dalam konteks kata aksi nyata gitu ya. Yang pertama jelas adalah adaptif dan juga anti korupsi. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kami berharap semua pihak itu bisa berkolaborasi. Kemudian S-nya adalah solutif, yaitu memberikan gambaran penyelesaian masalah yang jelas gitu ya, hingga I-nya adalah inovatif, yaitu memberikan kebaruan. Karena itulah makna dari transformasi begitu. Benar-benar melambangkan anak muda ya, yang juga dekat dengan rakyat kecil, selalu berinovasi, bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Betul. Kemudian Mas Manik, artinya ada strategi pemenangan pilkada juga di Mukernas yang akan dibahas nanti ya, Mas? Kami juga mempersiapkan arahan seperti apa langkah-langkah pemenangan untuk calon-calon kepala daerah, dan juga spesifik nanti akan didiskusikan dengan DPW ya. Di beberapa wilayah yang harapannya kemudian bisa memenangkan calon-calon kepala daerah yang kita dukung dan kita usung. Jujur saya kalau ke lapangan itu banyak rakyat kecil ini yang sangat mengapresiasi Perindo dari sisi misalkan mengenai bantuan gerobak untuk mereka bisa berjualan. Kedekatan dengan rakyat kecil ini yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Ini bagaimana Perindo di tahun ini, Bang? Tentu kami akan terus meningkatkan dan mengoptimalkannya. Karena kami meyakini bahwa kembali lagi partai politik sebenarnya adalah corong dari masyarakat. Yang harapannya bisa menyampaikan itu ke dalam institusi demokrasi ini, yaitu aspirasi mereka. Katakanlah
terkait dengan UMKM, maka apa kemudian aksi nyata yang tadi saya sampaikan, yang Perindo kemudian bisa sampaikan kepada masyarakat dan juga lakukan, termasuk diantaranya mungkin salah satunya tadi adalah gerobak. Tapi ke depan saya rasa tentu akan terus berkembang dan bahkan lebih baik lagi daripada itu. Ini yang kita siapkan, dan sebagai informasi juga kami sudah melakukan langkah konkret dari bentuk transformasi adalah dengan adanya pendampingan atau asistensi kepada 381 anggota dewan kita nanti yang akan dilantik. Ini gitu dimaksud dengan bimbingan teknis itu ya? Betul, betul. Termasuk diantaranya bimbingan teknis, dan sebelum ke bimbingan teknis kami juga sudah mendampingi mereka untuk bisa membuat dan melaporkan LHKPN. Dan harapannya bisa 100% dari 381 kader kita yang sudah menjadi anggota dewan nanti. Dan ini juga sudah mengundang narasumber dari KPK untuk bisa mendampingi bagaimana prosesnya hingga akhirnya mereka bisa membuat dan melaporkannya. Dan kembali lagi harapannya di BIMTEK ini kita bisa sampai dengan 100% dan kita bisa mengupayakan menunjukkan yang tadi saya bilang A-nya aksinya adalah anti korupsi. Begitu saya mendengar juga kemarin LHKPN ya yang digelar itu ya. Itu juga artinya mengundang seluruh dari anggota legislatif yang akan maju nanti ya. Nah, ini seperti apa responnya dari semuanya, termasuk KPK juga? Ya, sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPP maupun juga calon-calon anggota legislatif ini. Ya mereka akhirnya jadi tahu, karena kadang beberapa di antaranya memang belum memahami proses pembuatan dan juga pelaporannya gitu. Jadi dengan adanya langkah hal-hal seperti ini, kami juga sebenarnya sedang membicarakan kepada ALEK kita bahwa kita sedang mengupayakan akuntabilitas yang harus kemudian kita jaga dan kita berikan kepada masyarakat. Itu adalah langkah konkret transformasi awal yang harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar serius melakukan hal tersebut. Kita kembali lagi ke Mukernas tanggal 29 sampai 31 Juli 2024 ya. Artinya rangkaian ini nanti seperti apa susunan dari kegiatannya, Bang? Pertama ada pembukaan yang kemudian juga tadi diiringi dengan penyerahan rekomendasi tahap ketiga yang harapannya juga bisa melahirkan diskusi dan juga konsolidasi ke para calon kepala daerah yang nantinya akan ditutup juga dengan bentuk penandatanganan fakta integritas. Di hari kedua kami juga memulainya dengan bimbingan teknis dan juga tadi pidato kebangsaan yang harapannya bisa disampaikan juga oleh Ibu Megawati, di mana bimbingan teknis ini terdiri dari 7 sesi yang harapannya pesertanya pertama mulai dari ALEK-ALEK kita, kemudian dari DPW hingga organisasi sayap yang juga kemudian kami undang untuk sama-sama mendengarkan gambaran ke depan seperti apa tentang keperindoan, kemudian tentang nilai-nilai tentunya visi dari partai itu sendiri, fungsi dari anggota legislatif, bagaimana fungsi kedewanan, komunikasi politik dan lain sebagainya akan kami siapkan agar kader-kader kita punya kapasitas terbaik gitu. Hingga di hari ketiga juga kami memasuki sidang Mukernas bersama dengan DPW membahas beberapa hal terkait dengan transformasi organisasi, bagaimana langkah-langkah pemenangan pilkada hingga jangka 1 tahun ke depan untuk program kerja yang akan dilakukan oleh DPP, DPW hingga mungkin sampai dengan ke DPD begitu. Mengapa Partai Perindo dalam hal ini juga di Mukernas sangat memprioritaskan fokus pada fakta integritas untuk para anggotanya? Karena kami berharap bahwa apa yang nanti akan dibuat oleh Perindo ini adalah langkah transformasi yang jadi pijakan kita. Gitu. Karena kami melihat potensi dan momentum ini perlu dilakukan sehingga kader-kader kita punya kepercayaan diri yang lebih baik lagi, bahwa mereka punya akuntabilitas yang lebih baik, dan masyarakat pun juga melihat ini adalah upaya yang transformasi yang benar-benar dilakukan oleh Partai Perindo sehingga kepercayaan masyarakat pun juga terus meningkat. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kepada masyarakat. Itu. Dan kami fakta integritas yang kemudian kami buat juga melibatkan calon kepala daerah. Karena kami berharap usungan dan juga dukungan yang Partai Perindo sampaikan itu bisa dijaga mandatnya dan kepercayaannya oleh mereka. Kemarin saya mendengar juga ada silaturahmi ya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Betul. Bagaimana hasil dan juga pertemuan dengan beliau? Ya, alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh Pak Haritanu dan juga Mbak Angela pada saat itu. Ya? Betul. Dan kami berharap memang akan mengisi salah satu kegiatan tadi pidato kebangsaan yang saya sampaikan. Harapannya untuk juga hadir pada saat pembukaan, mungkin ya, pada saat pembukaan kegiatan Mukernas kita. Jadi ya kami berharap dialog-dialog seperti ini dilakukan karena Partai Perindo terbuka dengan semua partai politik. Gitu. Kami ingin menjalin silaturahmi yang juga baik kepada semuanya. Gitu. Mas Mandik, mungkin saya menitipkan pesan dari rakyat ketika saya melakukan liputan di lapangan agar dekat dengan rakyat, untuk rakyat,
agar Partai Perindo bisa melaksanakan hal itu, Mas Manik? Amin, tentu. Ini kami sudah sampaikan juga, Mas, dan salah satu langkah transformasi lagi yang saya ingin sampaikan adalah kami sudah membuat Politics Reborn, sebuah agenda dialog bersama dan melibatkan masyarakat untuk mereka memberikan masukan. Karena selama ini mungkin masyarakat selalu melihat narasi tentang kepala daerah itu datang ibaratnya hanya dari elit gitu. Betul, ya. dari elit. Tapi kemudian kami membuat Politics Reborn agar masyarakat bisa terlibat dan menyampaikan aspirasinya. Sebenarnya siapa yang jadi calon kepala daerah yang harus dipertimbangkan gitu. Karena ini yang kami rasakan penting untuk dibuka, yaitu adalah ruang partisipasi. Partai politik ini adalah milik masyarakat dan mereka berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami. Begitu kira-kira. Baik, Mas Manik Margana Mahendra, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Terima kasih. Sukses selalu, doa kami untuk Mukernas Perindo. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas.